2 hari kami menginap di sekitar Pelabuhan Sape untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal selanjutnya. Kami merasa sangat antusias sekali karena dalam 7 jam kami akan tiba di Labuan Bajo, salah satu destinasi yang sangat kami nantikan dalam perjalanan ini. Terbayang sudah keindahan Labuan Bajo dalam benak kami dari berbagai postingan media sosial yang sering kami lihat. Tiba di Labuan Bajo sore hari menjelang maghrib. Kami bergegas menuju penginapan untuk beristirahat, karena esok harinya sebelum jam 6 pagi, kami sudah harus berada di dermaga Bajo untuk mengikuti open trip. Dengan tarif 550.000 per orang menggunakan kapal kayu yang cukup nyaman, sebuah pilihan yang bijak. Wisata sehari ini meliputi destinasi Pulau Padar, Taman Nasional Pulau Komodo, dan Pink Beach. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kami tiba di destinasi yang pertama, yaitu Pulau Padar. Menaiki lebih dari 700 anak tangga untuk tiba di puncak Pulau Padar dengan cuacanya yang sangat terik cukup menguras tenaga, namun terbayarkan dengan keindahan landscape yang nyata dari pulau ini. Keindahan dari Pulau Padar ini memanglah nyata, tak hanya indah dari mata kamera saja. Destinasi selanjutnya yaitu Taman Nasional Pulau Komodo. Dengan tenaga yang lumayan terkuras saat di Pulau Padar, kami sepakat untuk memilih trekking pada rute yang pendek. Dan beruntungnya kami dapat bertemu dengan naga terakhir yang ada di bumi ini, meskipun hanya mengambil rute yang pendek saja. Trip hari itu pun ditutup dengan snorkeling di area Pink Beach. Ada obat-obatan ya. Ingin rasanya saya mengeksplor lebih jauh Pulau Flores yang menjadi salah satu idaman biker tanah air. Setidaknya saya dapat mencapai Ende dan menyaksikan keindahan Taman Nasional Kelimutu. Namun perjalanan pulang kampung ini harus tetap berlanjut. Terbatasnya jadwal kapal yang hanya berangkat 1 minggu sekali membuat kami harus berburu dengan waktu, sehingga kami hanya dapat menikmati Pulau Seribu Tikungan ini hanya sampai daerah Ruteng, sekitar 120 km dari Labuan Bajo. Tibalah hari penyeberangan kelima kami, dengan rute Labuan Bajo menuju Tanjung Bira, bagian paling selatan dari Pulau Sulawesi. Penyeberangan terpanjang kami, memakan waktu hingga 28 jam, karena ternyata kapal ini juga melakukan transit di sebuah pulau bernama Jampea. Dengan ukuran kapal yang terbilang kecil untuk melintasi lautan lepas, saya cukup takjub karena ternyata kapal ini cukup stabil dalam menerjang ombak. Meskipun sempat dilanda hujan yang deras pada malam harinya, untunglah tidak ada guncangan yang berarti yang diakibatkan oleh ombak.
Dari Tanjung Bira, kami bergegas menuju Makassar, mengunjungi salah satu keluarga yang bertempat di sana, sekaligus beristirahat beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Mulai dari sini cuaca sudah tak menentu, aroma musim hujan sudah tercium. Jika pada perjalanan yang sebelumnya hanya terik matahari yang menjadi momok bagi kami, tapi memasuki tanah Selebes ini, kami harus berkali-kali terkena hujan yang kemudian menjadi panas terik, lalu turun hujan dan panas kemudian, begitu seterusnya dalam satu trip perjalanan, sehingga sangat terasa sekali fisik yang lebih terkuras. Yang mana rumahnya? Yang mana? Hah? Ini mana sih? Oh ini.